Ini adalah Syauqi dan ya, kali ini Syauqi akan membahas video ini dengan tema MySCK. Di saat ini juga Syauqi mau cerita tuh kemarin-kemarin ngapain aja sih kalau misalnya pas ini ya udah agak mendingan, karena kan waktu yang video sebelumnya Runtuh juga masih agak gimana gitu ya. Ini badan udah agak fit. Lalu juga karena ini pertengahan tahun akhirnya Shopee melakukan servis ya, di mana servis itu ini ya ada laptop, ada HP, ada juga ini ya termasuk switch yang kemarin dibeli itu Shopee servis itu. Walaupun servisnya bagian luar kayak antivirusnya, terus juga ini aksesorisnya yang di upgrade lah. iPhone tuh yang pernah juga di video waktu kemarin ya, Transjakarta kan nampilin tuh. Nah, Shauqi jalan-jalan akhirnya kan, bikin vlog di Mangga 2. Jujur aja ini yang kedua kalinya Shauqi bikin video di daerah tersebut. Pertama waktu itu pernah bikin saat kondisi peralihan ini ya, COVID ya, itu new normal. Dan saat itu juga Shauqi lagi benerin layar laptop. Nah, di video yang kali ini nih setelah kurang lebih itu hampir 3 atau 4 tahun ya berselang, Shauqi mampir lagi karena event yang diadakan oleh komunitas GeForce Indonesia, yaitu ini ya pengguna ini GPU Nvidia lah, atau ya graphic cardnya pakai RTX atau GTX sudah pasti paham lah. Jadi ya Shauqi bikin vlog semacam ini biar tahu ya kondisi yang terjadi pas lagi kumpul komunitas di Mall Mangga 2 yang itu deket banget kalau turun dari stasiun Jakarta di KRL ya. Jalan kaki ya lumayan lah, kurang lebih 10 menitan atau 7 menitan kalau jalan cepat ya. Terus ke kanan lalu masuk mallnya. Nah, itu lokasinya di ruko bagian yang namanya Enter Komputer ya. Kalian juga udah paham lah. Kalau di situ memang pusatnya ini ya, aksesoris ataupun spare part PC ya, ataupun juga laptop ataupun ya ini ya, terutama pelengkap-pelengkapnya ya, peripheral gitu. Di situ pas lagi kumpul banyak banget event ya. Jadi Shauqi itu walaupun agak telat datangnya, lagi bahas tentang ini ya, yang masuk RTX 5000 series ya. Nah, di RTX 5000 itu kan salah satu yang terakhir baru masuk Indonesia nih. Shauqi tahu itu adalah RTX 5060 pas saat video ini dibuat. Nah, di RTX 5060 ini ternyata di sana itu juga nampilin show off-nya gitu, PC yang bisa dites gitu. Terutama pada main Tekken buat kompetisi. Nah, saat kompetisi itu sebelumnya Shopee tiba udah lagi ngadain kuis ya. Tanya jawab lebih lengkap fitur-fitur yang ditampilkan di 5000 si RTX ini atau ya RTX 5000 series ini. Shopee ikut kuisnya, terus yang ikut kuisnya kalau menang tuh berhadiah. Namun setelah selesai juga ternyata masih ada kayak semacam nge-review ya. Ini RTX 5000 tuh bakal makainya gimana fitur yang baru dibandingkan sebelumnya gitu kayak 4000 dan seterusnya. Akhirnya nggak lama dari situ lanjut ke video pas lagi main Tekken. Nah, pas lagi main Tekken itu ternyata seru banget ya. Jadi ya ada ini ya kompetisi yang battle bisa bawa alat ininya sendiri yang buat arcade, terus juga mau pakai gamepad sendiri atau langsung dari keyboard mouse. Nah, Shauqi nggak langsung menyaksikan itu secara lama ya sampai semifinal karena Shauqi waktunya keliling untuk beli aksesoris. Aksesoris itu termasuk buat ini ya iPhone, jadi udah beli tuh saat lagi muter-muter juga beli charger yang sebelumnya agak ngaco sih gitu buat charger lama, terus juga sembaring lewat
itu sepanjang mall seberangnya, karena dia ada 2 kan, jembatan 1, jembatan 2 buat nyebrang ke bagian yang umum, nggak harus tentang gadget elektronik. Jadi ya yang bagian umum itu ternyata sebelah ujungnya ada tentang gaming. Kalau kalian udah tahu ya PS Enterprise, Super Sonic Game waktu beli aksesoris S, dan juga tempat-tempat konsol yang sebenarnya khusus si Xiaomi datang buat gantian digores si Nintendo Switch yang kemarin udah pernah bahas itu, jadi lebih rapi lagi. Sebelum barangnya itu akhirnya milik orang ya. Selang waktu berjalan, pas lagi sore Xiaomi balik ke tempat itu, ternyata selesai juga langsung diumumkan siapa pemenangnya. Nah, pemenang dari Tekken itu sebenarnya Xiaomi udah tahu sih, tapi yang bikin kecewa lagi bukan di situ. Xiaomi udah ikut eventnya, siapa tahu dapat ATS 5060, ternyata yang dapat orang lain. Jadi ya emang nggak rezekinya. Xiaomi datang ke event ini bukan untuk itu. Jadi ya seperti biasalah buat ya si HP sama si Switch. Sambil-sambil juga ya keliling-keliling karena pusing sih. Sebelum-sebelumnya itu lebih sering di rumah. Dia akhirnya bisa ngumpul komunitas walaupun cuman ya iseng-iseng aja gitulah, ngobrol-ngobrol gitu sama orang-orang yang ini ya, PC gamer sekali gitu. Masih di video yang sama juga Shauki setelah dari sana Mangga 2 jadi dapat ilmu baru ya, karena iseng-iseng apakah Shauki bisa membongkar laptop dan PC sendiri, karena menarik aja gitu. Selama ini Shauki sebenarnya ingin banget rakit PC, tapi sebenarnya bukan masalah budget ataupun juga gak ngerti ngerakitnya, lebih mengarah ke ini momen yang tepat pastinya gimana, dan apakah kalau misalnya rakit itu bakal dibutuhin banget. Karena selama ini punya PC di rumah lebih sering pakai buat nonton. Jarang banget lah, paling kalau setahun itu make ya dihitung-hitung buat main berapa kali, bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan itu nggak nyampe sejam 2 jam juga ya. Karena speknya itu sendiri lah udah zaman Bangla waktu sekolah, bahkan kayaknya kalau dihitung-hitung itu udah hampir 10 tahun kalau untuk sekarang ya. Walaupun sebenarnya itu dirakit ulang pada tahun 2017-an dan 18-an gara-gara sempat mati total gitu. Ya udahlah, emang gimana lagi kan. Jadi ya berpikir kalau buat kayak ngebersihin PC itu berkali-kali. Dan sempet-sempetnya tuh PC berulang kali kumat gitu loh. Kadang pas dinyalain nyangkut di BIOS, ada juga yang loadingnya stuck gitu, nge-freeze, ataupun juga malah dinyalain no sinyal gitu di monitor. Ya, itu sih sepertinya Shopee berasumsi bahwa sepertinya ini ya lebih ke PSU-nya. Asumsi ya, walaupun juga RAM-nya udah sering dipakai penghapus, ataupun juga di prosesornya suka bongkar pasang, dibersihin di dalamnya itu berkali-kali tanpa masangin si pasta. Nah, ngomongin pasta, ini Xiaomi akhirnya pingin nyoba olesin sendiri gitu. Sampai ke laptop yang 2 ini ya, tapi bukan yang ini kan masih belum lama punya gitu si MacBook ya. Yang dulu-dulu pernah Xiaomi bikin konten video, ada yang laptop yang hitam, ada juga ini ya laptop yang putih yang sering buat nemenin dulu waktu render-render video. Sampai sekarang Xiaomi udah jauh banget ya perkembangannya. Sebenarnya nggak bisa gimana ya, ibaratnya kalau bicara satu-satu ya Xiaomi ucapin terima kasih ya buat kawan-kawan yang masih support video ini dan juga yang mendukung Shopee apapun terjadi. Walaupun di belakang sana Shopee tahu ketika konten itu ada yang rame seperti kemarin-kemarin ada yang bilang menggunggam lah, misalnya kurang rapi lah videonya, entah ini Shopee HP-nya mic-nya jelek atau juga emang cara ini berdialognya yang kurang. Padahal ketika bikin video ini udah sering banget ya apa ada monolognya, bahkan bikin narasi, ini dipasang narasi loh. Video ini lagi ngebongkar-bongkar bagian PC gitu. Cepetin karena kalau misalnya videonya langsung tuh lama banget makan waktunya. Bersihin lah, terus juga dikasih thermal paste baru lah.
Ya di mana suhu sebelumnya itu baru nyalain bisa 10 lebih, bahkan kayaknya udah hampir 70 ya. Itu idealnya loh tuh kadar nyala, pas dioleskan, terus bersihin kipasnya dalamnya, mantul. Itu baru nyalain aja langsung adem loh, 40 derajat, ada yang 35 derajat, bahkan nyentuh paling terdinginnya itu 20 derajat gitu. Ketika kosong banget. Tapi pas digebir game ya standar lah 60 derajat itu paling panas. Oke, akhirnya Xiaomi juga sekalian aja numpung ada alatnya. Laptop yang lama itu ribet banget bongkarnya, yang hitam waktu zaman Xiaomi sekolah sampai sekarang hampir-hampir aja bolak-baliknya tuh ya. Kalau nggak kesempatannya nggak bagus, itu udah pasti patah kali yang kesel. Karena waktu itu Xiaomi udah pernah bongkar, itu bahaya gitu loh sama temen. Tapi kejadiannya kemarin bukannya patah sih, lebih ke kendor, akhirnya nggak kebaut, jadi ya engselnya untung aman, tapi bagian itu pinggirnya nggak kebuka. Udahlah, akhirnya Shoki iketin sih pakai tali. Cuman ya emang karena itu laptop udah lama banget, wajar lah. Ya udah nggak terlalu sering dipakai gitu. Karena ada yang lebih tahu gitu. Dalamnya sering pakai buat apa. Sekalian juga laptop putih yang sekarang dipakai buat kuliah. Itu bongkarnya ternyata nggak parah yang tadi laptop hitam, dia ini ya dibalik doang, dicongkel kayak layar HP gitu. Tapi ya ini menurutnya yang paling the best sih laptop-laptop tahun 2019 ke atas Asus ini dibongkar seperti yang tampil video, dia itu nggak terlalu rumit, jadi ya pas lagi ngebongkar-bongkar juga lebih enak gitu. Mantul dan akhirnya buat pengalaman bisa langsung satu PC dua laptop ya dioleskan gitu, bersihkan langsung pakai, sekalian benerin touchpadnya ya kalau bagian laptop biar lebih mantul. Kemarin soalnya agak susah tekan sama kencengan gitu, jadi ya gak nyangka Shopee sejauh itu ilmunya, walaupun ya sebenarnya Shopee di QA bukan di IT support. Tapi ya kalau kawan-kawan butuh IT support yang berpengalaman ataupun yang spesialis bongkar-bongkar dan upgrade ataupun juga ngecek lama nggak di ribal ya atau bagian mobonya gitu, cuman mungkin spare partnya, mungkin Shopee bisa bantu ya seperti yang kayak tampil di video ini. Jadi ya berharap sih Shopee kedepannya bisa lebih bagus ya. Sebelum terakhir, Shopee juga mau berpesan ini ya tentang SEQ ke depannya gimana. Ini dia. Sip, jadi ya di SEQ Besoki spesial banyak perubahan setelah video ini. Entah itu tadi kan dari sendiri intro diganti, di pertengahan teks juga hampir sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, bahkan ending nanti juga kalau misalnya habis tontonnya jadi simak aja, itu pasti udah ada yang ditambah. Walaupun sebenarnya Soki nggak langsung ngasih gebrakan yang wow gitu, tatakan di device-nya baru, wah ini juga pasti nambah pengalaman dari kan sebelum juga luar biasa, belum lagi juga sekarang udah freelance mendalam. Enggak, Shopee itu seperti yang Shopee kalian lihat ini seperti sekarang gitu. Nggak kayak orang yang tiba-tiba habis apa terus langsung berubah kan drastis, enggak lah. Nah, Shopee itu mempercayai proses. Kenapa proses? Karena proses itulah yang sebenarnya dalam pikiran dan hati yang terdalam Shopee ini bisa perlahan demi perlahan ini ya sadar apa yang harus dilakukan berikutnya. Karena kalau misalnya langsung tiba-tiba A jadi B, umpama Shopee habis ini nih setelah bikin video ini, terus di bulan depan bikin video yang kelasnya lebih tinggi kayak YouTuber teknologi yang lebih bagus seperti kalian lihat. Jangankan yang sekelas nasional, misalnya siapa tuh kayak si Marco Bronis ataupun si David Pengunjung kan gitu. Enggak. Jadi ya itu butuh ini ya waktu demi waktu. Walaupun Shoki emang sebenarnya tahu STG by Shoki ini udah lebih 5 tahun. Tapi apalah daya kalau ternyata misalnya suatu video yang dipoles secara bagus, entah itu kualitas, tapi tidak ingin kuantitas. Semisal ternyata videonya durasi panjang tapi pembahasannya gitu-gitu aja. Ataupun juga ternyata cara penyampaian storytelling ataupun narasi dari video ini ternyata kurang enak kalian lihat. Terserahlah, emang gimana ya, Shock itu dari awal gak 100% mau bikin YouTube ini jadi profesi utama. Kalau jadi profesi utama, pasti dari kemarin-kemarin subscriber view-nya juga sama jam tayang gede, udah dibikin AdSense.
Tapi apalah yang kalian lihat, entah itu di video pendek kan juga ada ya, side shorts ada di IG, ada di TikTok. Udah tau lah perjalanan misalnya Sogi udah pernah ke kantor A, kantor B, terus kantor C. Oh ceritanya panjang lah. Jadi ya Sogi cuma berharap kalau kalian memang bisa menghargai konten yang Sogi buat, itu berarti tandanya kalian cukup nonton video sampai habis. Tidak perlu ngemis-ngemis juga, udah nge-like bang, udah komen bang. Itu langsung aja lakukan itu. Apalagi kalau misalnya ini yang bikin Sogi seneng adalah bang, misalnya bikin request video tentang apa setelah video ini dibuat. Contoh apa? Ini apa tips dong kalau misalnya tadi kayak ngebongkar laptop PC, ini tahap-tahapan yang bagus apa biar aman. Atau yang lainnya seperti video-video sebelumnya. Ini Ki tolong dong apa video yang kemarin Mipet tuh kan masih ada yang gantung tuh yang di Windows 11. Coba ini misalnya ngetes apa kayak MetaTrader. Nah, Shopee coba akan buat itu. Itu kan belum ada tuh. Emang kebetulan Shopee tahu tuh aplikasinya. Atau juga SIMBP. Kebetulan Shopee juga dulu SI. Kita coba nih misalnya ngejalanin PHP dan MySQL pakai prosesor ARM-nya si MIPET 5 yang Snapdragon itu. Nah, Shopee akan sana itu tuh senang itu berarti kalau udah di Shopee akan membuatkan entah itu videonya bakal bentuknya pendek dalam waktu 3 menit ataupun juga panjang. Walaupun juga agak makan waktu. Jadi sabar aja. Itu kawan udah termasuk jadi penonton setia Shoki. Nah, yang kedepannya ini Shoki akan tahu banget seru nih. Apalagi ini ya, Shoki bakal perbanyak video pendek lagi. Ya seperti dahulu lagi, jadi sebulan tuh kurang lebih bisa 3 kali, ataupun 4 kali, ataupun 5 kali. Cuman untuk video panjang kemungkinan besar nggak akan banyak, jadi sama ya sebulan sekali. Dan nggak menutup kemungkinan setiap sebulan tuh pasti ada live, entah itu live di TikTok, ada di IG atau di YouTube. Cuman kayaknya bakal lebih fokusnya di TikTok. Bahkan ada rencana TikTok ini mau berubah konsepnya menjadi semacam ini ya video commerce gitu, yang dimana dalamnya bisa ada keranjang kuning kalian bisa beli ya. Kalau kalian pernah dengar afiliator, tapi sebenarnya nggak sampai ke ranah sana, masih pelan-pelan itu bertahap. Bahkan kayak ini nanti kalau YouTube yang bisa, cuman YouTube kan gede tuh. Kalau yang dari Shopee. Nah, kalau Tokped itu ntar dari ini ya, bio profile gitu. Nah, hubungan tentang itu nanti Shopee akan nambahin juga nih ya. Kan ada sistem donasi kalau kalian lihat di bagian teks yang tadi sebelumnya itu, nanti bio profile ini bakal ditambahin lagi ada ini ya menu kalau misalnya kawan-kawan mau request konten buat ini sistem donasinya. Dan juga yang kedua itu ini ya apa namanya buat naro link produk nih yang kalau misalnya mau dibeli. Jadi ya langsung aja yang setiap ada di deskripsi ataupun di bio profile baik YouTube, IG dan TikTok itu standby di situ, ntar ditulis nomor berapa berapa berapanya biar nggak salah gitu. Jadi ya silakan aja ya kalau misalnya kan nanti song ini misalnya aktif dan berhasil di situ, kawan-kawan juga penonton setia ataupun yang udah subscribe ataupun juga yang udah follow nggak akan kecewa deh kalau konten berikutnya bakal lebih bagus dari sebelumnya. Jadi usahakan aja karena udah komitmen kan akan niat 100% bikin konten, juga akan memperjelas konten-kontennya nggak kayak sebelumnya. Terus juga ini ya pasti ya ada upgrade lah ataupun update di sisi videonya gitu, entah tuh di mic-nya ataupun juga di kualitasnya ataupun apa bertahap demi bertahap ya. Jadi setelah menonton akhirnya kita di ujung video ini Soki ucapkan terima kasih dan ya nanti kalau video berikutnya langsung tonton aja ya. Dan, ya sampai dengan video. Terima kasih.